Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Abu Rujah Channel di sini. Kali ini kita spesial untuk persiapan pemilihan umum tahun 2024 ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait alat atau aplikasi untuk rekap daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh Pantarlih ya, pada form A daftar pemilih dan juga form A daftar potensial pemilih yang telah diinputkan pada aplikasi e-Coklit. Aplikasi ini ya hadir untuk membantu teman-teman BPS ya, khususnya di internal desa ya kan, untuk mempermudah kinerja BPS dan meminimalisir terjadinya selisih data karena penginputan yang berbeda ya. Yang satu diinput oleh Pantarlih, yang satu diinput oleh BPS, meskipun bersumber dari data yang sama hasil kerja Pantarlih, tetapi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan yang dilakukan oleh BPS ketika menginput kembali. Oleh karena itu kita manfaatkan aplikasi yang ada, kemudian kita buatkan rumahnya untuk membaca hasil kerja Pantarlih. Jadi tidak perlu ketik ulang, tetapi hanya perlu kita download saja apa yang ada di e-Coklit. Oleh karena itu sebelum kita lanjut ke materi ini, rekan-rekan semuanya bisa mendownload terlebih dahulu CSV dari web ecoklit.kpu.go.id untuk mempermudah kinerja kita. Nah, setelah kita download bentar ya. Setelah kita download, nah ini hasilnya ini. Setelah kita download, kita baca dulu. Kita kan harus membaca hasil dari CSV. Nah, CSV-nya nanti akan seperti ini. Nah, CSV-nya akan seperti ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Menu data, kemudian form teks CSV, kita arahkan pada yang kita download, data yang telah kita download tadi, kemudian import. Setelah kita import, kemudian untuk delimiter ini kita buat custom, karena di situ adalah customnya pakai pagar ya, kita pakai pagar. Kemudian data type detection kita ganti do not detect data types ya. Untuk apa? Untuk tidak merubah NKK-nya. Kalau misalkan ini kita pakai yang lainnya, maka kita akan berubah seperti ini dan ini error ya. Angka terakhir akan berubah menjadi 0. Oleh karena itu kita gunakan do not detect data types ya, tipenya. Oke, setelah seperti ini dirasa sudah benar semua, kemudian kita klik load. Setelah kita klik load seperti ini, akan muncul data hasil Pantarlih yang rapi sesuai pada tabelnya. Yang kita ambil nanti adalah dari NKK hingga kolom keterangan. Ini yang kita ambil. Ini kita ambil dan kita copy, kemudian kita masukkan kepada aplikasi yang kita gunakan untuk membuat rekap. Oke. Sebelum kita lanjut menginputkan apa yang telah kita ekstrak dari CSV, ya kan? Kita pahami dulu aplikasi rekap ini. Yang perlu dilakukan pertama kali pada aplikasi form A daftar perubahan pemilih by BPS ini, yang pertama adalah masuk ke sheet R, kemudian geser ke bawah, scroll ke bawah, ya kan? Input dulu bos, ya kan, tanggal pleno PPS kapan, ketik nama ketuanya, anggotanya, ya kan, ada 2 anggotanya, kemudian ketik provinsinya, kemudian kabupatennya, kecamatannya, terakhir adalah kelurahannya. Oke. Nah, setelah teman-teman input ini semua, ya kan, pastikan tidak ada yang error. Kemudian panitia pemungutan suaranya di mana dan nama ketuanya siapa, disahkan dalam rapat pleno, kemudian panitianya siapa, kemudian nama ketua anggotanya, pastikan sudah benar. Kemudian cek lagi untuk desa dan kecamatan,
kabupaten dan provinsinya. Kemudian sebelum kita inputkan ke TPS, ke sheet TPS, akan saya jelaskan untuk sheet rekap ini ya. Yang pertama kolomnya ada kolom nomor, ada nomor TPS sesuai. Ini ada kita buatkan 24 ya. Kita buatkan 24 TPS. Berhubung di tempat saya adalah 7 atau di tempat Bapak Ibu kurang atau terlalu banyak dari 24, maka bisa dihapus ya. Dihapus untuk ini ya. Diambil hanya tinggal yang dibutuhkan saja. Jangan sampai menyisakan baris yang tidak diisi. Oke, kemudian selanjutnya adalah kolom jumlah pemilih aktif, di mana pemahaman saya mengenai jumlah pemilih aktif itu adalah semua data yang bersumber dari e-coklit. Mengapa kok seperti itu? Karena kita mengambil data untuk kita masukkan ke sheet TPS itu kita mengambil dari ekspor CSV-nya aplikasi e-coklit ya, hasil kerja Pantarlih. Jadi sesuai dengan tujuan tadi di awal, bahwasanya untuk mengurangi kesalahan data dan menjadikan sumber data itu satu pintu, ya kan? Maka kita mengambilnya dari e-coklit. Setelah nama desa, ya kan, kecamatan, kabupaten, provinsi sudah sesuai, mari kita lanjut untuk membaca tabel-tabel, memahami tabel-tabel yang ada di bawah ini, di mana tabel-tabel ini muncul sesuai dengan PKPU nomor 7 ya. Bisa dicek di PKPU-nya halaman 29 apakah sama ya. Di mana jumlah pemilih aktif ya kan, ini adalah semua data yang bersumber dari e-coklit ya. Kemudian jumlah pemilih baru adalah pemilih baru yang status keterangannya kode B. Kemudian TMS adalah seluruh data yang kata keterangan kodenya adalah 1, 2, 3, 6, 7, 8 TMS. Kemudian perbaikan data adalah kategori data yang keterangannya berbunyi U ya. Kemudian jumlah pemilih potensial non KTP elektronik adalah seluruh data yang pada kolom eKTP berstatus B ya, jumlahnya berapa. Kemudian tabel DPS pemilu 2024 ini adalah keseluruhan data jumlah pemilih aktif dikurangi TMS ya, dikurangi TMS. Kenapa tidak ditambah dulu sebagaimana yang ada di form laporan coklit Pantarlih? Gini, jumlah pemilih aktif kita ambil dari CSV, ekspor CSV-nya e-coklit. Berarti semua data di dalamnya ada pemilih baru, ada TMS, ada ubah, ya kan? Semuanya data ada di sini. Jika kita tambahkan dengan pemilih baru, nanti akan kelebihan, terjadi kelebihan, dan itu tidak kita inginkan. Maka langsung sajalah dari jumlah pemilih aktif ini dikurangi dengan jumlah pemilih TMS. Nanti akan muncul di sini laki-laki berapa, perempuan berapa, total berapa. Jadi DPS ini nanti akan muncul total TPS 1 yang memenuhi syarat. Gitu ya. Oke. Kalau sudah seperti itu, selanjutnya setelah kita memahami ini semua, kita lanjut ke R1, sheet R1 dicek. R1 juga sama. Ya. Sama dengan apa yang ada di kolom atau sheet R. Yang dicetak nanti adalah ini R1 yang kita cetak untuk kita plenokan ya, semuanya sama. Kemudian kita masuk ke sheet TPS 001. Nah, persis dengan apa yang ada di A daftar pemilih ya kan, seperti ini persis sekali. Dan juga sama kolomnya dengan apa yang kita ekspor CSV tadi yang sudah kita perbaiki ya kan, dari CSV tadi. Nah, kita ambil
dari nomor KK hingga kolom keterangan. Itu fungsinya. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa hasil ekspor CSV itu kita rapikan dulu tabel-tabelnya, kemudian kita ambil mulai dari nomor KK hingga keterangan. Kita blok keseluruhan datanya, kita copy, kemudian kita paste. Di sini adalah paste value ya. Jangan lupa paste value. Ya. Sudah kita inputkan seperti ini. Nah, ini adalah yang telah kita inputkan dari hasil CSV. Dari hasil CSV tadi kita masukkan mulai dari nomor KK hingga kolom keterangan. Semuanya sama persis, pastinya paste value ya. Bukan copy paste biasa tapi paste value. Oke. Setelah di sini ada tambahan kolom 2 di belakangnya. Yang pertama adalah usia untuk mengecek PPS, mengecek apakah usia pemilih itu masih di bawah umur atau tidak. Dicek lagi di sini. Ya, biar kita tahu, meskipun tidak diminta, agar kita tahu saja bahwasanya semua pemilih ini memenuhi syarat. Ada, meskipun ada di bawahnya adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat, ada sesuai dengan kode-kodenya. Kebanyakan di tempat kami adalah kode 1 meninggal, 2 meninggal dunia, kode 2 ganda, dan kode 8 salah penempatan TPS. Itu saja. Kemudian ada lagi yang ubah data, ya kan? Ada ubah dan beberapa kode B atau baru. Semuanya muncul di sini. Ini ada usianya. Kemudian di belakangnya ada sumber data untuk memastikan bahwasanya data yang kita ambil itu dari mana? Dari hasil coklit. Maka di sini kita tulis, kita sesuaikan ya, hasil coklit Pantarlih. Kemudian nanti ada sisa kolom di belakang ini yang tidak kita gunakan, di bawah ini yang tidak kita gunakan, bisa dihapus ya, bisa dihapus. Untuk apa? Untuk memunculkan jumlah KK, untuk memunculkan jumlah KK. Setelah kita selesaikan ini, input data dari CSV tadi yang telah kita perbaiki tadi, maka nanti akan terbaca di bawah tabel. Yang pertama adalah keterangan disabilitas. Ini totalnya jika ada pemilih disabilitas. Nah, terbagi menjadi kode 1 disabilitas fisik, kode 2 intelektual, yang ketiga adalah mental, yang keempat adalah sensorik bicara, yang kelima adalah sensorik rungu, 6 adalah sensorik netra ya. Nah, ini semua adalah kode-kode yang ada dan sama dalam aturan dan juga ada di buku kerja Pantarlih. Jadi jika ada pemilih yang disabilitas nanti akan muncul totalnya di atas dan mengikuti di belakangnya. Selanjutnya geser ke sebelah kanannya, ada keterangan status perkawinan. Ini diambil dari keseluruhan total ya pemilih aktif ini ya kan. Yang belum kawin berapa, yang sudah kawin berapa, yang pernah kawin atau janda duda berapa. Dan jenis kelamin mengikuti ya seluruhnya, terbagi laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian ada status EKTP dan calon pemilih. Ada seluruh data dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah belum berKTP elektronik, ada 17 data, dan sudah berKTP elektronik total 239. Jika ditambahkan maka totalnya adalah 256 ya, sesuai dengan yang di atas. Kemudian masuk ke sebelah kanan lagi, kita analisa lagi, kita bedakan lagi berdasar pada pemilih memenuhi syarat dan pemilih tidak memenuhi syarat ya. Pemilih memenuhi syarat adalah kode 0 atau centang, kemudian kode U ubah data atau perbaikan, dan kode B adalah kode pemilih baru yang baru dimasukkan pada form A daftar potensial. Total keseluruhan pemilih memenuhi syarat adalah 244, terbagi dalam baru, pemilih baru ada 6, pemilih ubah atau pemilih diperbaiki ada 49, dan pemilih kategori keterangan 0 atau centang sesuai 189 pemilih. Jadi total keseluruhan adalah 244 ya. Kemudian untuk yang TMS itu muncul ya kan, ada 12.
terbagi dalam kode 1 meninggal dunia 10, ganda 0, pemilih di bawah umur 0, pemilih berstatus TNI Polri 0 semua, dan pemilih salah penempatan TPS ada 2, total 12 ya. 256 dikurangi 12 totalnya adalah 244 pemilih. Ini yang memenuhi syarat dalam pemilu tahun 2024. Kemudian jumlah kakak ada di bawah ya kan, 118 kakak. Bila mana nanti ingin dicek, silakan dicek pada Pantarlih, masing-masing Pantarlih TPS 1, apakah benar total ini, apakah benar jumlah kakak ini ya kan, apakah benar jumlah total TMS, apakah benar total pemilih memenuhi syarat ya, nanti akan muncul di situ. Kemudian setelah kita isikan pada sheet ini, nanti kita bisa klik pada sheet rekap, nanti akan muncul pada TPS 1 ya, pemilih aktif atau bersumber dari hasil coklit total 256. Kita cek sheet TPS 1, apakah 256? Iya. Apakah status perkawinan 256? 256. Apakah jenis kelamin total 256? Apakah pemilih KTPL dan calon pemilih KTP dan calon pemilih itu 256? 256. Semuanya 256. Artinya jumlah pemilih aktif bersumber dari hasil coklitnya Pantarlih benar 256. Kemudian jumlah pemilih baru totalnya ada 6, terbagi jadi laki-laki 1, perempuan 5. Apakah benar? Kita cek. Pemilih baru ada 6 ya, 6 pemilih baru, benar ya. Terus TMS 12, benar ya, 12. Kemudian jumlah perbaikan data kode U 49, cek apakah 49 kode U 49, benar. Terus kita cek lagi jumlah pemilih potensial non KTPL adalah ada 17 non KTPL, pemilih KTP elektronik dan calon pemilih yang belum memiliki KTP elektronik total 17, benar ya, benar ya. Kemudian disimpulkan pada kolom DPS pemilu 2024 total ada 244 yang memenuhi syarat, terbagi menjadi 107 laki-laki dan 137 perempuan, total 244. Apakah benar? Kita cek. Keterangan pemilih memenuhi syarat 244, jadi klop ya, semuanya aman sesuai dengan apa yang diinputkan oleh Pantarlih. Kemudian setelah selesai itu boleh kita cetak pada R1, kita cetak, tanda tangani oleh ketua PPS dan anggotanya, dan lanjut bisa untuk dibuat pleno di hadapan PPK. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita pelajari. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Itu yang kita sampaikan hari ini. Semoga dengan adanya aplikasi ini mempermudah kinerja rekan-rekan PPS dalam mengawal daftar pemilih untuk pemilihan umum tahun 2024. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Like jika suka, dislike jika tidak suka, dan mohon bantuannya untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.